Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pola bilangan. Pola sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pola pada kelopak bunga, pola pada ranting pohon, pola pada keong, pola pada sarang lebah, pola pada batik, dan sebagainya. Itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Jadi, ada nih nanti sebuah pola, sebuah bilangan itu memiliki aturan. Aturannya itu apa? Aturannya itu adalah bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, tetapi aturan-aturan ini itu harus tetap. Jadi dalam satu barisan, dalam satu kelompok itu harus memiliki aturan yang sama, aturan yang tetap, tidak boleh berbeda-beda. Nah, agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Soal yang pertama nih, terdapat sebuah pita memiliki angka 0 sampai 10 dan seterusnya. Warnanya merah dan putih. Aturannya adalah pita merah untuk bilangan genap, pita putih untuk bilangan ganjil. Tentukan warna pita bilangan 100 dan 10.005. Kalau misalkan kita lanjutkan pita ini sampai 10.000, itu akan memakan waktu. Selesainya akan lama. Nah, bagaimana biar selesai lebih cepat? Itu menggunakan pola. Tinggal kita lihat aturannya. Bilangan 100 itu adalah angka genap. Jika angka genap, berarti pitanya akan berwarna merah atau putih. Dalam soal, aturannya jika dia angka genap, warna pitanya akan merah. Berarti angka 100 berwarna merah. Kemudian, 10.005. 10.005 itu adalah angka ganjil. Berarti 10.005 akan berwarna putih. Jadi tidak perlu kita meneruskan dari 10 sampai 10.000. Itu akan memakan waktu, tinggal dilihat saja polanya. Bilangan genap berwarna merah, bilangan ganjil berwarna putih. Lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan barisan batang korek di bawah ini. Lihat, gambar yang pertama terdapat 3 batang korek membentuk satu sebuah segitiga. Gambar yang kedua membentuk 2 segitiga, gambar yang ketiga membentuk 3 segitiga, gambar yang keempat membentuk 4 segitiga. Gambarlah satu suku berikutnya. Nah, suku itu apa? Suku itu adalah urutan. Jadi misalkan suku pertama, berarti dia urutan pertama, bisa bilangan yang pertama ataupun gambar yang pertama. Jika suku ke-8, berarti dia urutan ke-8, bisa gambar yang ke-8 ataupun bilangan yang ke-8. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah satu suku berikutnya. Berarti yang ditanyakan adalah suku ke-5. Tadi suku ke-4, segitiganya ada 4. Berarti suku yang ke-5, segitiganya akan ada 5. Kemudian, soal yang kedua. Tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api. Tinggal kita hitung batang korek apinya setiap gambar. Gambar yang pertama ada 3 batang, gambar yang kedua ada 5 batang, gambar yang ketiga ada 7 batang, gambar yang keempat ada 9 batang, dan gambar yang kelima ada 11 batang. Tinggal dihitung aja batang korek apinya ada berapa. Kemudian bagaimana polanya? Kita tulis dulu angka-angkanya. Ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Dari 3 ke 5, bedanya berapa? Bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 9 bertambah 2. 9 ke 11 bertambah 2. Aturannya tetap, sama-sama bertambah 2. Berarti aturan pembentukan pada soal nomor 2 itu bertambah 2 pada setiap sukunya. Paham? Kita lanjut lagi deh ke contoh berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Ada barisan 15, 11, 7, 3, minus 1. 3 suku berikutnya adalah, kita lihat nih, ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. 15 ke 11, dia berkurang 4. 11 ke 7 berkurang 4. 7 ke 3 berkurang 4. 3 ke negatif 1 berkurang 4. Berarti aturan pembentukan pada soal nomor 3 adalah berkurang 4.
min 1 berkurang 4 jadi negatif 5. Negatif 5 berkurang 4 jadi negatif 9. Negatif 9 dengan negatif 4 jadi negatif 13. Aturan pembentukan untuk soal nomor 3 adalah negatif 4 atau berkurang 4. Soal berikutnya, min 9, min 6, min 3, 0. 3 suku berikutnya adalah, ayo kira-kira di apa ini? Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Min 9 ke min 6, berarti dia bertambah 3. Min 6 ke min 3, bertambah 3. Min 3 ke 0, bertambah 3. Berarti aturan pembentukannya adalah bertambah 3. 0 tambah 3, 3. Kemudian 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Aturan pembentukan untuk soal nomor 4 adalah bertambah 3. Kemudian soal nomor 5. 3, 6, 12, 24. Ayo, dikali, dibagi, ditambah, atau dikurang? Ya, dikali. 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 24 dikali 2. Berarti aturan pembentukan untuk soal nomor 5 adalah dikali 2. 24 kali 2, 48. 48 dikali 2, 96. 96 dikali 2, 192. Aturan pembentukan untuk soal nomor 5 adalah dikali 2. Contoh yang ke-6. 1, 2, 3, 3, 5, 4. 4 suku berikutnya adalah ada pengulangan angka. Ayo coba kita tebak nih ya. 1 ke 2 bedanya 1. 2 ke 3 bedanya 1. 3 ke 3 bedanya 0. Aturannya tetap tidak. Aturannya berbeda, berarti tidak seperti itu. Jika langsung tidak bisa, maka kita coba loncat. 1 ke 3. 1 ke 3 berapa? Bertambah 2. 3 ke 5. 3 ke 5 bertambah 2. Aturannya tetap nggak? Tetap. Coba lagi misalkan dari yang 2. 2 ke 3 berikutnya. 2 ke 3 berikutnya bertambah 1. 3 ke 4 bertambah 1. Nah, berarti untuk soal nomor 6, polanya itu selang-seling, loncat. Jadi tidak berurutan dari 1 ke 3, 3 ke 5, begitu seterusnya, loncat 1. Loncat 1 angka. Berarti setelah angka 4, angka berapa? Angka 7, karena 5 ditambah 2, 7. Setelah angka 7, berarti 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5. 7 tambah 2, 9. 5 tambah 1, 6. Jadi tidak mesti langsung berlanjut, ada juga yang loncat polanya. Bagaimana cara tahu soal itu loncat atau enggak, Bu? Agar bisa memahami soal itu memiliki pola apa, itu harus banyak latihan. Karena tipe soal berbeda-beda, sehingga harus banyak latihan agar kita paham. Bisa memperkirakan, oh ini polanya ditambah, polanya dikurang, polanya dikali, polanya dibagi, polanya loncat, polanya langsung. Itu akan paham jika kita banyak latihan. Oke? Nah, sekarang kita coba latihan individu ya. Waktunya selama 10 detik. Silakan dikerjakan. 1, 3, 5, 7. Nah, kira-kira 3 suku berikutnya apa nih? Ayo, ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Ya, 2 detik lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 1, 3, 9, 2 angka berikutnya, kemudian 243. Kira-kira ditambah, dikali, dikurang, apa dibagi? Ayo, siapa yang udah tahu? Siapa yang udah dapat jawabannya? Oke, kita lanjut ke soal ketiga. 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. 3 suku berikutnya adalah, ayo nih, kira-kira apa jawabannya? Apa aturan dari barisan ini? Yap. Sudah selesai ya. Sekarang kita coba cocokkan jawabannya. Jawaban yang pertama,
itu adalah 3 suku berikutnya 9, 11, 13. Jadi aturannya ini bertambah 2 pada setiap sukunya. 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2. Sehingga aturan pada soal nomor 1 itu bertambah 2. Kemudian soal nomor 2. Jawabannya adalah 27 dan 81. Aturan pembentukan pada soal nomor 2 adalah dikali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 kali 3, 81. Begitu seterusnya. Jadi untuk soal nomor 2, polanya, aturannya adalah dikali 3. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah pola selang-seling. Jadi 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3. Berarti setelah angka 19 bertambah 3 juga kan? 14 tambah 3, 17. Kemudian pola yang setelah angka 5. Dari 10 ke 13 bertambah 3. 13 ke 16 bertambah 3. 16 ke 19 bertambah 3. Berarti 19 ditambah 3, 22. Angka setelah 17 adalah 22. Jadi polanya loncat dari 5 ke 8, dari 10 ke 13. Paham anak-anak? Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya paham, semoga semuanya selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.